Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Sarfiandi, NIM 1908765. Saya dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Pertama kita akan masuk kepada pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan adalah segala sarana yang ada di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Dan juga ada arti lainnya, yaitu sarana artinya dalam undang-undang semua peralatan, semua perlengkapan yang secara langsung digunakan untuk proses penunjangan pendidikan. Seperti contoh semua peralatan, salah satu indikasinya bisa dibawa atau dipindahkan seperti alat tulis, pena ataupun pulpen. Itu kan termasuk sarana dan prasarana dalam pendidikan. Yang berikutnya itu prasarana. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan, artinya tidak digunakan secara langsung dalam proses terjadinya pembelajaran di kelas, tetapi tanpa adanya prasarana, kegiatan proses pelajaran jadi terganggu atau bisa gagal atau tidak terjadi. Ada lagi arti administrasi dan pengertian administrasi sarana dan prasarana adalah segala kegiatan pengelolaan mulai dari perencanaan, kategori, perencanaan kebutuhan, perataan lahan, perabotan yang termasuk dalam prasarana dan prasarana supaya berdampak produktif dan efisien untuk proses pembelajaran mencapai tujuan yang diinginkan. Menunjang proses pendidikan itu tersendiri. Ada empat kelompok dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, site atau lahan. Yang kedua, building atau bangunan. Yang ketiga, equipment, perlengkapan. Yang keempat, furniture atau perabot. Kita akan membahas satu-satu dari empat poin tersebut. Yang pertama yaitu site atau lahan, yaitu letak atau lokasi lahan tanah, jalan yang telah dipilih untuk didirikannya gedung sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Kalau tata letak gedungnya strategis, jadi lebih mudah bagi siswa karena tidak jauh gedungnya terpelosok ke dalam atau sulit untuk dijangkau. Yang kedua itu ya building atau bangunan. Semua struktur bangunan dan ruangan yang sengaja didirikan dan digunakan untuk kepentingan pendidikan demi kelancaran proses belajar mengajar atau PBM secara efisien dan efektif. Yang ketiga yaitu equipment atau perlengkapan. Perlengkapan adalah perlengkapan yang selalu yang digunakan pada saat kegiatan berlangsung. Contoh ATK, perlengkapan menggambar, olahraga.
penerangan, air, dan lain-lain. Itulah yang kita sebut sebagai perlengkapan yang membantu kita untuk proses dalam belajar atau PBM. Furniture. Kita tidak asing lagi dengan kata furniture, yaitu furniture ini adalah seperti contohnya yaitu seperti kursi, meja, lemari, dan lain-lainnya. Kita ambil satu contoh, kursi. Kalau tidak ada kursi dalam proses pelajaran PBM, jadi bagaimana caranya mahasiswa untuk melakukan PBM secara lancar? Tidak mungkin mahasiswa kita berdiri saat belajar kan. Pengen kalau belajar sambil berdiri yaitu pas belajar di lapangan, yaitu seperti pendidikan jasmani ataupun senam. Setelah kita bahas yang 4 kelompok tadi, sekarang kita masuk pada prinsip. Ada beberapa prinsip dalam kegiatan administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu kegiatan administrasi sarana dan prasarana. Kegiatannya yaitu menggambarkan harapan dan citra masyarakat yang melaksanakan pada tujuan pendidikan. Yang kedua, yaitu perencanaan administrasi sarana dan prasarana. Perencanaan merupakan kegiatan bersama keinginan dengan mempertimbangkan satu tim ahli yang ada dan sudah dibentuk memang untuk ditugaskan untuk melaksanakan pengelolaan terhadap sarana dan prasarana yang ada lembaga itu. Prinsip yang ketiga yaitu disesuaikan dan memadai bagi kepentingan peserta didik. Yang keempat, disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber pada kepentingan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. Yang kelima, ini adalah prinsip yang terakhir, adanya penanggung jawab yang handal, bisa dipercaya untuk mengelola mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang sarana dan prasarana yang punya kompetensi terkait itu dan bisa dipercaya. Kalau ada sesuatu tanggung jawab yang besar, pasti kita harus mempunyai atau memiliki orang yang bertanggung jawab, yang memiliki jiwa bertanggung jawab yang besar juga, yang bisa dipercaya supaya amanah. Sekarang kita masuk dalam aktivitas proses administrasi sarana dan prasarana. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengadaan, yang ketiga inventarisasi, yang keempat penyimpanan, yang kelima penataan, keenam penggunaan, yang ketujuh pemeliharaan, yang kedelapan penghapusan. Kita akan membahas satu persatu dari 8 poin tersebut. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan sudah tentu sebuah menentukan langkah atau proses apa yang kita ambil kan. Jadi prinsip utama dari perencanaan komprehensif. Prinsip utama dari perencanaan yaitu komprehensif, objektif, fleksibel, interdisiplin yang berlaku untuk semua prodi, sekolah, kelas seperti apa bentuknya, jenis, dan kualitasnya. Itulah yang disebut dengan perencanaan.
Yang kedua itu pengadaan. Mengadakan barang yang dibutuhkan tadi atau sarana dan prasarana tadi untuk diadakan agar bisa digunakan atau manfaatkan bisa melalui pembelian, penyewaan dan sebagainya yang diatur undang-undang. Inventarisasi adalah barang yang diadakan itu untuk ke dalam proses pencatatan sebagai barang milik negara. Digunakan kode atau lainnya agar mudah mencari ketika kehilangan atau rusak, agar bisa diperbaiki sesuai undang-undang. Yang keempat yaitu penyimpanan. Barang yang disimpan dulu untuk disiapkan untuk barang akan disimpan dulu untuk disiapkan untuk kelas atau prodi yang membutuhkan. Biasanya disimpan di gudang yang terbaik dengan prosedur penyimpanan. Yang kelima yaitu penataan. Barang ditata sekian rupa, dan barang tersebut yang sudah ditata, barang dapat digunakan sesuai pemerintah yang membutuhkan. Maksudnya itu barang yang telah ditata tersebut bisa dengan prinsip menjaga kondisi agar menimbulkan minat belajar. Yang ketujuh yaitu untuk menggunakan beberapa hal harus diperhatikan, mulai dari penyusunan jadwal, pembagian tugas terkait lab, perpustakaan komputer dan lembaga sesuai SOP sehingga pemanfaatannya bahwa barang itu menjadi lebih lama atau barang itu awet dan bisa dipakai untuk jangka waktu lama. Yang berikutnya itu pemeliharaan. Untuk menjaga sarana dan prasarana dapat digunakan lebih lama atau dapat dipakai dalam jangka panjang, baik oleh peserta didik, dosen dan lain-lainnya. Itulah gunanya pemeliharaan. Kalau kita seperti anggap aja sebuah motor. Kalau motor kita rajin main servisnya atau memeliharanya, maka motor tersebut akan baik-baik saja dan tidak akan pernah rusak sekalipun. Yang berikutnya itu penghapusan. Penghapusannya itu proses yang menghapus, membuang kode bahwa barang tersebut atau benda tersebut tidak dibutuhkan dengan alasan rusak tinggi dan alasan lainnya yang sesuai dengan prosedur yang tertentu. Penghapusan ini memang dilakukan ketika suatu barang tersebut memang tidak bisa lagi terpakai atau tidak bisa lagi diperbaiki, dan satu-satu solusinya yaitu beli baru dan barang lama tersebut dihapuskan. Baiklah, hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.